Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mabadu yang kami hormati Bapak Ibu penguji UKIN PPG Daljab 2025, yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang selama ini mendampingi dan membimbing kita untuk maju ke PPG Daljab 2025. Mohon izin di sini perkenalkan diri, saya Nur Wahyudi Anse, mahasiswa PPG Daljab 2025 UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya mengampu mata pelajaran akidah akhlak dan mengikuti uji kinerja di tahun 2025. Izinkan pada hari ini tanggal 10 Mei 2025 hari Sabtu, saya akan melaksanakan video pembelajaran yang mana akan saya laksanakan di kelas 4. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita jumpa lagi di pelajaran yang sama, yaitu pembelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, Ustadz mau tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya, di sini Ustadz akan melanjutkan materi yang biasanya. Namun seperti biasa, kita akan membiasakan diri untuk bisa mengenal tentang lagu-lagu nasional dan lagu-lagu Islami. Ya, seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional dulu. Siapa yang mau memimpin di sini? Anak-anak? Siapa? Oh ya, silakan. Sini. Maju ke depan. Nah, sini. Ya, silakan langsung dipimpin. Indonesia. Dan selanjutnya kita membaca Asmaul Husna seperti biasanya. Ayo dilanjutkan. Manu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliqu ya Barik ya Musawwir ya Wahhab ya Qahharu ya Wahhab. Ya Rabbi ya
kembali lagi ke tempat duduknya. Sebelum kita melanjutkan, saya mau tanya dulu di sini anak-anak ada yang nggak masuk? Masuk semua. Ya, masuk semua. Alhamdulillah, berarti kita semua diberi kesehatan sehingga bisa ketemu bersama-sama di kelas 4 ini dengan sehat, dengan riang dan gembira. Dan tentunya pasti bisa. Tentunya pasti Bisa. Sebelum saya lanjutkan masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, siapa yang mau berdoa? Nah, silakan, ayo bagi di sini. Nah, kembali, terima kasih ya. Kita sudah berdoa, harapan nanti kita diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Langsung saja anak-anak ya, kita memulai memfokuskan pikiran kita kepada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mengenal kalimat thayyibah. Ya, yang mana di sini sudah kelihatan ya kalimat thayyibah di sini ya. Nah, di sini sampai semua ya yang belajar di kelas ini akan diberikan tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita untuk mengenal kalimat thayyibah ini apa ya. Di sini kita lihat yang pertama ya, ada memahami makna dan penerapan kalimat thayyibah. Sama nanti wajib tahu maknanya. Ya, terus menerapkan di kehidupan sehari-hari kita. Ya, terus yang kedua juga ada mempraktekkan penerapan kalimat thayyibah. Nah, ini harus dipraktekkan kalimat thayyibah ini di rumah, di sekolah, di tempat main, ya, ataupun di tempat rekreasi, ataupun di mana saja. Ya, karena kita sudah diajari dan sudah dikenalkan dengan kalimat thayyibah. Nah, bisa dipahami ya? Bisa dipahami tujuan kita belajar ini ya. Nah, yang pertama tadi untuk memahami maknanya, terus diterapkan penerapan kalimat thayyibahnya, dan yang kedua yaitu mempraktekannya. Ya, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, di sekolah, dan di mana kita berada. Langsung saja, anak semua. Ya, di sini pengertian dulu, kita harus tahu dulu kalimat thayyibah itu apa. Ya. Nah, di sini sudah jelas. Coba dibaca yang keras. Apa kalimat thayyibah ini? Kalimat yang baik. Nah, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Tidak ada kalimat thayyibah itu kalimat yang jelek. Ya, makanya kalau namanya thayyib berarti orangnya baik, tapi belum tentu. Ya, tapi di sini kita belajar tentang pengertian kalimat thayyibahnya. Oh, disambung. Nah, di sini kalimat thayyibah itu banyak ya, banyak sekali. Cuma nanti ada beberapa saja yang harus kita pahami di materi pada pagi hari ini ya. Yang pertama yaitu adalah kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Ya, kita akan mengenal di pertemuan ini yaitu kalimat thayyibahnya satu, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. 3 kalimat thayyibah ini. Ya, paham? Paham? Ini masih awal, musuh wis ngantuk. Ya, dilihat tadi, kita lihat fokus ke depan lagi. Ya, selanjutkan. Nah, di sini ya ada gambar A, gambar B, gambar C ya, gambar D, E sama F. Ada 6 gambar yang sudah disediakan sama Ustadz di sini. Nah, ini ya, ada 6 gambar ini. Tugas kamu sebelum kita melanjutkan ke materinya, tadi sudah mengenal 3 ya, 3 kalimat thayyibah tadi ya, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Ya, yang pertama ya, ini gambar A adalah gambar
petir. Ya, gambar B adalah gambar angin topan. Ya, kelihatan ya. Gambar C adalah gambar taman bunga. Ya, gambar D ini adalah gambar view di pegunungan. Gambar yang E adalah gambar orang sedang apa? Makan. Yang EF adalah ini adalah bayi kembar 4. Ya, ini adalah bayi kembar 4. Paham ya gambarnya ini ya? Nah, sekarang tugas kamu. Ya, coba tugasnya anak-anak ya didiskusikan satu kelompok ya. Ya, dicatat, yang catat disuruh dicatat. Kira-kira saja kamu harus perhatikan dulu. Yang A, yang B, yang C, yang A ini harus menyebutkan kalimat thayyibah apa kalau ketemu dengan petir. Yang B, yang C, yang D sampai yang F. Kira-kira ini ya kamu ilustrasikan. Ya, kamu bayangkan kira-kira setelah melihat petir kamu ngomong apa kalimat thayyibahnya. Nah, sekarang kamu disediakan, Ustaz kasih waktu 1 menit dikerjakan sekarang. Sudah, waktunya habis. Semuanya konsentrasi di sini. Lihat ke depan ya. Lihat ke depan anak-anak. Ayo, fokus ke Ustaz sehingga ini ya. Sama fokus sama yang di depan. Kira-kira kelompok mana yang mau jawab? Yang A, mana? Ya, yang A. Apa kalimat apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang punya pendapat lain? Yang A ini ada petir. Tidak mengucapkan apa? Ada pendapat lain? Dari kelompok mana? Jawabannya sama. Allahu Akbar semuanya. Iya, kita lihat, kita intip sekarang jawabannya satu. Nah, apa? Oh, ya. Anda salah semua berarti. Ya. Gak apa-apa, karena kita masih belum dibahas. Karena tadi masih meneliti dulu, kira-kira. Karena sering kali kita lihat petir, kita mendengarkan petir, ya kan? Yang kedua, kelompok mana yang mau jawab? Kelompok mana? Angkat tangan aja. Ayo kelompok mana? Kelompok. Coba kelompok asalam. Apa? Subhanallah. Subhanallah. Ada kelompok lain? Kelompok Al-Qudus apa? Apa? Yang keras? Allahu Akbar. Ya, ada yang punya pendapat lagi. Kelompok asalam. Apa? Subhanallah. Ya. Kelompok apa ini? Al-Qudus. Ya. Ada yang jawab Allahu Akbar kalau melihat angin topan. Mau tahu jawabannya? Mau. Kita ini sekarang jawabannya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok asalam ya. Nah, asalam. Betul, jawabannya Subhanallah. Yang C, angkat tangan. Kelompok mana? Nah, ini dulu. Apa? Masya Allah. Kelompok sudah kelihatan. Wah, Al-Qudus jawabnya Masya Allah. Kalau melihat indahnya taman bunga di sini. Ya, ada yang punya pendapat lain? Kelompok lain apa? Masya Allah juga. Ya, Masya Allah juga dari kelompok Ar-Rahman. Ada lagi? Sudah. Apa? Kelompok apa ini? Assalam juga Masya Allah. Masya Allah juga yang C. Ada lagi? Sudah. Ah, kita intip sekarang jawabannya. Ya, kita intip sekarang jawabannya. 1, 2, 3. Iya, tepuk tangan. Jawabannya Masya Allah. Dengan melihat keindahnya taman bunga. Yang D. Ayo, yang D sekarang. Yang D. Siapa? Loh, kamu sudah yang lain itu. Pojok sana. Yang keras. Kalau kita melihat pegunungan, ayo kita melihat pegunungan. Masya Allah. Kita melihat pegunungan itu apa? Masya Allah. Kipir. Mati laptopnya. Ya. Trouble, laptopnya mati. Bentar ya.
Ya, ini alhamdulillah kamu kembali ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi, nah ini 1, 2, 3. Yang keempat tadi jawabannya apa? Masya Allah. Sekarang kita intip jawabannya yang betul apa? 1, 2, 3. Nah, teman-teman. Untuk Al-Mu'min ya, Al-Mu'min ya berhasil menjawab. Ya, sekarang selanjutnya yang E, ada orang adzan ya. Tiba-tiba suaranya waduh sangat-sangat merdu kayak yang di Mekah ya. Nah, kira-kira ayo kelompok mana yang mau jawab? Oke, silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi ada lagi yang punya pendapat? Angkat tangan, angkat tangan. Subhanallah. Apa? Subhanallah. Subhanallah. Kalau yang yang ini ada pendapat kelompok Al-Mu'min Subhanallah. Kalau kelompok As-Salam Allahu Akbar. Ada lagi? Ini Rahman belum jawab sama sekali nih. Ayo, kira-kira apa? Subhanallah. Ada pendapat lagi Subhanallah. Ya. Oke, sekarang kita intip jawabannya yang betul apa? Kalau orang mendengarkan bahwa kita mendengarkan adzan. Ya. Dengan suara yang merdu mungkin ya. Nah, jawabannya adalah Allahu Akbar. Ya, yang betul ataupun yang berhasil adalah kelompok Al-Salam. Ya, kelompok Al-Salam. Ya, oke. Yang terakhir sekarang ada bayi kaki ganteng, ya, kayak Ustaz, kembar 4 di sini. Lahir kembar 4 langsung di sini. Ya. Nah, saya bisa jawab. Nah, Roman, Masya Allah. Kelompok lain ada yang bisa menjawab lagi? Apa? Allahu Akbar. Ada lagi, ayo. Pojok. Apa? Masya Allah. Beda-beda ya, 3 kelompok ini beda-beda jawabannya. Ya. Sekarang kita intip yang terakhir. Jawabannya apa? 1, 2, 3. Lah, yang betul adalah kelompok Ar-Rahim. Ya, jawabannya adalah Allahu Akbar. Nah, setelah kita menganalisis tadi ya, kita lihat gambar-gambar ini ya. Nah, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang pengertian dari kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya, kita lihat. Nah, yang pertama adalah kalimat subhanallah. Artinya apa? Ya, Mas? Artinya apa? Kalimat apa ini? Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Ya, sekarang kita sudah tahu satu tentang subhanallah. Ya, kalau dituliskan Arabnya yang tengah-tengah ini loh ya. Jangan sampai salah nulisnya. Subhanallah. Ya. Jangan sub. Duma ini kamu ganti fathah, nanti beda lagi artinya ya. Paham ya? Kalau menulis disuruh menjawab pertanyaan, tulis kalimat subhanallah, nanti kamu salah, dan bisa subhanallah ya. Jadi ini harus pas nulisnya ya. Ini kalimat Arabnya ya. Paham ya? Paham? Kelihatan semua? Saya bisa lanjutkan ya. Nah, kalimat subhanallah itu spesifikasi ya, diucapkan pada waktu atau pada saat terkejut. Ya, pada waktu terkejut, ekspresinya di sini tengah-tengah ini. Ya. Nah, terkejut. Ya, kalau bahasa Jawa itu kaget. Ya, kaget. Ya. Jadi terkejut pada waktu terkejut. Ya. Jadi kita mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, terus hikmahnya ya, ada manfaatnya ya, ada hikmahnya untuk membaca kalimat subhanallah itu. Ini biar kamu tahu ya, apa hikmahnya. Yang pertama di sini meningkatkan kualitas
kecemasan. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Ya, paling tidak kita mengetahui hikmahnya dari 3 ini. Meningkatkan kualitas ibadah otomatis itu. Ya, otomatis. Ya, jangan semuanya kamu bilang ya ampun ya, itu bukan ajaran Islam. Ya ampun itu. Ya, tapi ucapkan kalimat thayyibah yang kita ketahui. Ya, kalau kondisi terkejut berarti harus subhanallah. Ya, di sini meningkatkan kualitas ibadah otomatis, ini bagian dari ibadah kamu. Ya, terus yang kedua, mengurangi stres dan kecemasan. Stres dan cemas. Ya, kecemasan, ragu-ragu. Ya, mengurangi itu. Nah, jadi biar pede lagi, biar nggak cemas lagi, jadi biar lebih fresh lagi, nggak stres. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami? Terus yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Loh, lebih percaya lagi setelah mengucapkan ini subhanallah. Ya, nah, lebih percaya diri lagi. Ya, kira-kira dari ini ada yang bertanyakan? Anak-anak ada yang bertanyakan? Paham ya? Kita singkat aja. Yang penting kita tahu dulu. Ya, seperti tujuan tadi. Di dalam tujuan pembelajaran kita harus tahu tentang maknanya, artinya, tentang kapan kita mengucapkan, menghafalkan lafaz subhanallah, tulisannya bagaimana, terus hikmahnya. Ya, terus Ustaz lanjutkan. Ustaz, benar nggak ada yang tanya kan? Mentah. Wis. Tidak. Nah, saya lanjutkan. Cara yang kedua adalah masya Allah. Apa yang artinya? Allah telah berkehendak akan hal itu. Artinya apa? Arti dari kalimat apa? Masya Allah. Ini lihat tulisannya ya. Wah, ini lagi ya. Nah, tulisan Arabnya seperti ini. Masya Allah. Kamu lihat ini, kalau kamu suruh nulis lagi, Masya Allah, harus tahu, harus bisa. Ma-nya itu ada apa lafal panjang alifnya ya, Masya Allah ya. Bacanya agak panjang ya, ada panjangnya. Ya kan? Nah, terus sekarang di sini diucapkan saat apa ini? Kagum atau senang akan sesuatu. Kagum, apiye. Ya, biasa gitu ya. Setelah bilang apiye, ya jangan lupa ucapkan kalimat ini Masya Allah. Apiye ya, biasanya kan gitu. Ya, Masya Allah Ustaz gantengnya loh. Ya, seperti itu. Jadi diucapkan pada waktu kagum. Kamu sudah 2 hari nggak ketemu Ustaz ya. Setelah itu ketemu Ustaz, Masya Allah Ustaz gantengnya loh ya. Bilang gitu ya. Oh jadi nyektor ya, Ustaz ganteng ya Ustaz, kayak gitu toh. Kasih depannya kalimat itu. Ya, kalau kita merasa kagum atau senang akan sesuatu, ya ucapkan kalimat Masya Allah. Yang kedua, yang selanjutnya adalah hikmahnya. Ya, sini ada 4 Ustaz kutip ada 4. Ya, yang pertama apa? Mengingat kekuasaan Allah, karena yang membuat sesuatu kita jadi kagum tadi adalah Allah. Indah ketok api ya, kelihatan ganteng, cantik ya, pokoknya yang mewah, wah itu yang membuat adalah Allah. Jadi intinya di sini kita mengingat kekuasaan Allah dengan kalimat Masya Allah ini. Yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Bahwasanya kita masih diberikan kesempurnaan untuk menikmati keindahan ya, yang diberikan oleh Allah. Ya, apa? Ya, mata khususnya, ya kan? Karena kagum ini otomatis ke mata, ya. Kalau Amit, ya kalau matanya nggak kelihatan gini, kelihatan gantengnya, kelihatan ajunya, nggak kelihatan. Makanya kita
bersyukur ya kepada Allah karena mata kita masih diberikan nikmat untuk diberikan kekaguman, rasa kekaguman, rasa senang. Ya, terus yang ketiga adalah ya mengurangi rasa iri dan dengki. Nah, jadi apa? Biasanya itu iri. Apike loh. Akhirnya iri, sepatunya bagus, iri. Ya. Nah, ini kalau kita mengucapkan Masya Allah, kita akan kembali lagi tenang. Ya, karena semuanya itu adalah mengingatkan kekuasaannya Allah. Ya, adanya sepatu bagus, semuanya bagus itu karena Allah. Ya, nah makanya di sini mengurangi rasa iri dan dengki. Yang kedua, meningkatkan ketenangan hati. Berarti semuanya fokus. Ustaz tadi lo bilang yang kedua ya, tapi yang dibaca yang keempat. Emang urutannya yang keempat ya kan? Nah, berarti masih fokus. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Meningkatkan ketenangan hati, ya kan? Hatinya biar tenang. Nah, ini ya dari kalimat Masya Allah. Ada yang bertanyakan? Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Bisa? Kak Ketun? Intinya tadi ya kita bisa mengenal artinya, tulisannya, mengenal kapan waktu kita mengucapkan dan kapan apa itu hikmahnya, apa saja hikmahnya. Ya. Yang terakhir kalimat Allahu Akbar. Ya. Biasanya coba cirikan 1, 2, 3. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya, biasanya dipakai yel-yel ya kan ya. Untuk semangat jelas itu ya. Nah, di sini artinya Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ini sudah nggak ada bandingannya, sudah nggak bisa dibandingkan. Yang besar adalah Allah. Maha Besar, nggak ada lagi kecuali Allah. Ya, itu adalah kalimat Allahu Akbar. Ini tulisannya ya, jangan sampai salah kamu menulis Arabnya. Ya, kalau disuruh nulis Arab sekali lagi tadi Subhanallah, Masya Allah, jangan sampai salah. Ya, Allahu Akbar. Terus diucapkan pada waktu apa? Yang kedua, semangat. Ya, tadi biasanya diucapkan ya, mengingat kebesaran Allah. Ya, kalau contohnya tadi gambar apa? Yang gambar tadi loh. Apa? Pada yang kalau Allah Akbar apa? Gambar apa tadi? Orang azan. Ya, dengan mendengarkan suara yang sangat merdu. Ya, pada waktu azan ya tadi gambarnya ya, mengingat kebesaran Allah. Terus bersemangat biasanya itu tadi kayak dulu perang, ya perang, ya diucapkan sama apa panglima perang Indonesia ya. Kalau mau nyerbu tentara Belanda, tentara apa Jepang, ya kasih semangat Allahu Akbar baru wis perang ya. Kalau dulu kan seperti itu perang dia film-filmnya kan ya. Nah, benar ya filmnya. Jadi itu ada kalimat yang diucapkan kalimat Allahu Akbar untuk semangat, bersemangat dalam melaksanakan sesuatu yang apa ya dirasa kita tidak kuat, tapi untuk menyemangatkan rasa semangat kita kembali, teriakan yang keras Allahu Akbar. Ya, itu contohnya pada waktu perang ya, penjajahan di Indonesia ini. Ya, terus hikmahnya di sini. Ya, ada hikmahnya. Yang terakhir ini sudah mulai ngantuk ini ya. Hikmahnya apa di sini? Apa? Mengingatkan kebesaran Allah. Yang kedua, kesombongan. Nggak usah sombong rek. Ya, nggak usah disombongkan. Soge, ganteng dan sebagainya, tidak ada yang disombongkan. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Hanya Allah
Allah yang maha besar, tidak ada yang perlu disombongkan. Ya, yang ketiga adalah menghindari rasa takut. Gak apa kata wedi, gak usah wedi, karena semuanya milik Allah. Allah yang maha besar. Ya, takut karena bajunya jelek untuk masuk sekolah lah. Buat apa itu? Ya, gak ada yang ditakutkan. Ya, terus adalah yang keempat adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, gitu loh ya. Semuanya intinya di situ, punya kepercayaan diri. Ya, coba setelah ini, ya, setelah ini, ya, thanks, terima kasih telah melihat ini. Nah, setelah ini Ustadz kasih AP, ya, dan Ustadz kasih soal, kamu rangkum seperti yang Ustadz buatkan tadi di sini, tapi kamu tulis dengan agak lebih lengkap. Ya, apa yang Ustadz terangkan tadi. Dengan cara apa? Kamu cari di media sosial, ya. Makanya tadi nanti tak pinjemi HP, bukan saya kasih loh ya. Tapi pinjemi HP satu kelompok satu, kamu cari, diskusikan sesuai dengan tugas yang Ustadz berikan di sini, ya. Nah, ini nanti akan saya kasihkan lembaran, kamu merangkum sesuai dengan tugas yang ada di sini. Ustadz kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sanggup? Siap? Siap? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tak semangat. Pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Oke, saya coba. Guys, mulai ngantuk ini. Semuanya berdiri. Berdiri. Duduk. Duduk. Ambil nafas panjang. Dikeluarkan. Joget. Ya, tapi mereka deh, ya, pelan-pelan. Ambil nafas lagi. Turunkan. Jadi sudah tenang. Lihat sini. Lihat Ustaz. Kalau Ustaz bilang Subhanallah, tepuk 1 kali. Bisa? Coba. Subhanallah. Nah, kalau Ustaz bilang Masya Allah, tepuk 2 kali. Bisa? Coba. Subhanallah. Loh. Masya Allah yang 2 kali. Subhanallah. Masya Allah. Kalau Allahu Akbar yang terakhir 3 kali tepuknya. Prok. Ya, bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Konsentrasi sekarang. Masya Allah. Berapa? 2. Konsentrasi. Allahu Akbar. Subhanallah. Oh, subhanallah tadi berapa? 1. Coba berdiri lagi, Duduk. Berdiri lagi 1 kali lagi. Santai, gulet dulu. Wah, semuanya tegang ini ya. Duduk. Dah, ambil nafas. Turunkan. Oke, sekarang Masya Allah. Berapa kali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan sudah fresh semuanya ya. Ini saya bilang tolong Anda berdiri. Bagikan HP-nya. Ribut ya, kamu cari di WA itu, masuk di WA, dinyalakan, masuk di WA, kamu ketik tugasnya itu. Nah, ayo, di WA ya, diketik tugasnya apa ini? Berarti hikmah mengkalikan kalimat Subhanallah dulu, kalimat Subhanallah dulu ya. Oke. Waktunya terus berjalan ini. Yo. Ada kendala yang belum ini? Oh, sudah mau selesai. Yang ketiga berarti sudah mau selesai. Ya, berarti nggak ada kendala.
Perhatikan di sini lagi, waktunya habis. Sudah. Waktunya habis. Nah, saya minta kelompok yang siap dulu, angkat tangan, maju ke depan, presentasikan dari hasil pencarian tadi. Ayo maju, siapa? Angkat tangan, maju, dibaca itu. Ya, oke, sini dari kelompok Assalam, ya. Nah, ya, pegang di sini. Bisa di sini aja, sama Ustaz. Ayo, baca. Dari mana dulu? Kamu dari kelompok mana? Yang keras? Dari kelompok Assalam. Assalam. Tentang apa ini soalnya ini? Hikmah mengucapkan kalimat subhanallah, masya Allah dan Allahu Akbar. Silakan. Ayo. Menenangkan hati. Hikmah mengucapkan kalimat masya Allah. 1. Menghindari hasad. 2. Mengakui nikmat Allah. 3. Menghindari syirik. 4. Meningkatkan rasa syukur. Hikmah mengucapkan kalimat Allahul Akbar. 1. Menanggung salam Allah. 2. Meningkatkan iman. 3. Menguatkan tekad. 4. Melihat kekuasaan Allah. Ya, oke, tepuk tangan untuk temannya yang sudah berani untuk maju mempresentasikan hasil pencariannya. Jangan sebut kembali, ya. Sudah dia adalah sampaikan adalah hikmah dari ketiga-tiganya, ketiga kalimat thayyibah ya. Ayo, siapa lagi? Oke, konsentrasi dari sini dulu dan dari sini dulu ya. Oke, yang terakhir ya, itu tadi adalah pembahasan kita mengenal tentang kalimat thayyibah. Yang terakhir di sini Ustaz membagikan tugas individu, kamu kerjakan sekarang ya. Kamu kerjakan sekarang, Ustaz kasih waktu 7 menit. Tanyakan 5 menit. Ya. Biar lebih cepat, biar berpikirnya lebih cepat lagi. Ya, paham ya? Oke, yuk. Sudah waktunya habis, semuanya lihat di sini. Dikumpulkan. Ya, anak-anakku semuanya cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Harapan kita semua diberikan ilmu yang manfaat, barokah, dan harapan apa yang Ustaz sampaikan tadi dapat bermanfaat. Ya, terus yang jelas di sini untuk mengakhiri, Ustaz mohon maaf kalau ada salah kata pada pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa membaca surat Al-Asr. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.